Mulailah diskusi besar di kalangan akademisi. Ada teori bahwa jasad sahabat itu mungkin dipindahkan, entah oleh kaum muslimin awal yang melarikan diri dari Jazirah Arab menuju timur. Ada pula yang menyebut bahwa sosok bernama Zaid bin Haritsah ini bukan orang yang sama, melainkan nama yang digunakan oleh generasi setelahnya. Namun malam itu Dr. Hamad bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat seorang lelaki berpakaian putih. Wajahnya tenang, memandang ke arah sungai Gangga dan berkata, Islam telah datang jauh sebelum kalian menyadarinya. Di bumi ini kami telah menyebar cahaya sejak masa awal wahyu, tapi mereka menguburnya dengan patung dan mitos. Kini Allah mengizinkan satu persatu kebenaran muncul kembali. Keesokan paginya, ia duduk di tepi sungai. Angin lembut bertiup. Ia membaca surah Al-Baqarah ayat 256, telah jelas jalan yang benar daripada yang sesat. Hari itu, India memulai babak baru. Sebuah makam yang sunyi di tepian Gangga telah mengguncang fondasi sejarah lama dan membuka pintu untuk masa depan yang akan mencatat Islam bukan sebagai tamu, tapi sebagai warisan yang telah lama hilang dari tanah itu. Setelah penemuan nisan pertama, tim penggali mulai membersihkan area sekitar. Apa yang mereka temukan berikutnya benar-benar di luar nalar. Di sekitar makam, terhampar batu-batu kecil yang tertata rapi membentuk setengah lingkaran. Saat diteliti lebih lanjut, di atas beberapa batu terdapat pahatan berbentuk bulan sabit yang melengkung sempurna. Tidak hanya itu, terdapat ukiran berbentuk bintang 5, lambang yang sering diasosiasikan dengan simbol Islam awal. Di antara batu-batu itu, seorang arkeolog menemukan potongan keramik kecil dengan kaligrafi Kufi bertuliskan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Penemuan kaligrafi ini mencengangkan. Kaligrafi Kufi merupakan gaya tulisan Arab tertua dan artefak tersebut ditaksir berasal dari abad ke-7 Masehi, masa hidup Rasulullah. Para ahli geologi memperkuat hasil ini lewat uji karbon yang membuktikan bahwa tanah tempat artefak itu tertanam telah berusia lebih dari 1.300 tahun. Para jurnalis mulai menyiarkan siaran langsung dari lokasi penemuan. India dan dunia muslim gempar. Di media sosial banyak yang menyebut ini sebagai penemuan Islam tertua di anak benua. Seorang profesor sejarah Islam dari Universitas Hyderabad berkata, jika ini benar maka sejarah India harus ditulis ulang. Islam tidak datang ke India lewat perdagangan Gujarat di abad ke-8, tapi bahkan sejak masa sahabat Nabi. Dr. Hamad yang tetap mengawal penggalian ini menatap simbol bulan sabit di batu itu. Ia mengingat satu hadis Nabi, Islam akan tersebar ke timur dan barat sebagaimana malam dan siang menyelimuti bumi. H.R. Ahmad, ia bergumam pelan, barangkali cahaya itu sudah lebih dulu tiba, hanya ditutupi oleh debu zaman. Keesokan harinya, ekskavator melanjutkan pekerjaan dengan sangat hati-hati, kini di bawah pengawasan pemerintah pusat dan ulama setempat. Ketika lapisan tanah digali ke arah barat dari makam pertama, muncul formasi batu lain. Namun kali ini bukan satu, melainkan 2, 3, hingga 12 makam sejajar, semuanya menghadap ke arah barat laut, arah kiblat dari India. Setiap makam memiliki bentuk dan struktur yang hampir identik. Batu bata tanah liat merah tua membingkai makam, dan pada masing-masing nisan tertulis kaligrafi Arab yang jelas, meskipun sebagian sudah mulai terkikis. Beberapa nama tertulis dengan sangat mengejutkan. Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, Harits bin Umair, Abdullah bin Jahsh, Abbad bin Bishr, Thalhah bin Ubaidillah, Miqdad bin Amr. Arkeolog menangis. Bahkan sebagian pekerja Hindu mulai terdiam dan perlahan ikut bersimpu di tanah.